Di bawah kaki Gunung Ciremai yang megah dan berselimut kabut pagi, ada sebuah tempat yang menyimpan kisah besar bangsa Indonesia, Linggarjati. Sebuah desa kecil di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekilas tampak tenang, asri, dan damai. Tapi di balik ketenangan itu, pernah terjadi peristiwa yang mengguncang sejarah diplomasi Indonesia. Aku memulai perjalanan ini dari pusat kota Kuningan. Jalanan berliku, naik turun, tapi penuh pemandangan indah, pepohonan besar, sawah menghijau, dan udara yang terasa begitu sejuk. Dari sini, perjalanan ke Linggarjati hanya sekitar 20 menit. Tapi setiap kilometer yang kulewati, seolah membawa aku semakin dekat dengan masa lalu. Nama Linggarjati berasal dari kata linggar yang berarti pohon beringin, dan jati yang berarti sejati. Sebuah nama yang seolah menggambarkan makna kedamaian dan kejujuran. Tempat ini bukan sekadar desa melainkan simbol upaya bangsa muda memperjuangkan pengakuan dunia atas kemerdekaannya. Sebelum tahun 1946, suasana di sini tentu berbeda. Tidak ada wisatawan, tidak ada museum, hanya hamparan kebun, rumah-rumah sederhana, dan udara dingin yang menyelimuti perbukitan. Namun, disinilah pada tanggal 11 hingga 13 November 1946 berlangsung perundingan Linggarjati antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Oke guys, kali ini kita akan coba masuk ke gedung naskah perundingan Linggarjati, salah satu tempat sejarah guys. Jadi memang salah satu ikon ya, ikon Kuningan berarti. Nah, ini udah kelihatan nih guys di depan guys, pintu masuknya. Nah, ini dia lewat sini ya. Tuh, masuk lewat sini guys. Bayangkan baru setahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi Belanda datang kembali, ingin merebut kekuasaan. Perang meletus di berbagai daerah, dan rakyat menderita. Dunia pun menekan agar Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan. Linggarjati dipilih sebagai tempat pertemuan karena letaknya yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan cukup aman untuk kedua pihak. Sebuah gedung besar milik seorang Belanda bernama Donit kemudian dijadikan tempat perundingan. Bangunannya masih berdiri hingga kini, dikenal dengan nama Gedung Perundingan Linggarjati. Kini aku berdiri di depan Gedung Perundingan Linggarjati. Bangunannya bercat putih dengan arsitektur Eropa klasik. Di bagian depan terdapat taman luas, dan di tengahnya berdiri monumen perundingan Linggarjati. 3 patung yang menggambarkan suasana perundingan, lengkap dengan meja dan kursinya. Memasuki dalam gedung, terasa sekali suasana masa lalu itu. Meja perundingan masih terawat rapi, lengkap dengan kursi-kursi tempat para tokoh duduk. Di dinding, terpajang foto-foto dokumentasi, teks perjanjian, dan wajah-wajah tegas para pejuang diplomasi. Semua terasa hidup, seolah waktu berhenti di tahun 1946. Selain gedung utama, di kompleks ini juga terdapat Museum Linggarjati. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat berbagai peninggalan sejarah dari mesin tik, bendera, hingga replika dokumen perjanjian. Setiap benda memiliki cerita, dan setiap cerita punya makna tentang perjuangan tanpa kekerasan. Tak jauh dari museum, ada monumen Linggarjati yang berdiri gagah di tengah taman. Tempat ini juga sering digunakan untuk upacara kenegaraan dan kegiatan pendidikan. Bagi masyarakat Kuningan, Linggarjati bukan sekadar tempat wisata, tapi juga kebanggaan daerah, simbol peran Kuningan dalam perjalanan bangsa. Dalam gedung itu, duduk 2 pihak yang berhadapan. Di satu sisi, delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Di sisi lain, delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr.
T.J. Van Mock, sementara pihak Inggris diwakili oleh Lord de Killern sebagai penengah. Selama 3 hari penuh, perundingan berlangsung dengan suasana tegang. Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaannya, sementara Belanda mencoba mengatur agar Indonesia tetap berada dalam perserikatan mereka. Namun, akhirnya, pada 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan di Jakarta. Isi perjanjian itu, antara lain, 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat NIS. 3. NIS dan Belanda akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda, di bawah pimpinan Raja Belanda. Bagi sebagian orang, hasil itu dianggap kompromi pahit. Tapi bagi para pemimpin muda Indonesia saat itu, ini adalah langkah penting menuju pemakuan dunia. Sultan Syahrir paham diplomasi kadang lebih tajam daripada peluru. Beloknya di sini, bro. Masuk. Nah, nanti di depan itu ada tempat wisata, guys. Gitu ya. Iya kan?
Nah, ini dia guys. Kita udah menuju mobil guys. Obin Village Indonesia. Kita guys view-nya. Itu di bawah ada menuju guys. Nanti kita explore kalau pagi atau siang ya guys. Mama. Dari Linggarjati, perjalanan bisa dilanjutkan ke arah Gunung Ciremai. Pemandangannya luar biasa. Di sisi kiri, hamparan sawah hijau. Di sisi kanan, pepohonan pinus menjulang. Udara di sini bersih, dingin, dan menenangkan. Tidak heran, banyak wisatawan datang untuk menikmati alam sekaligus sejarah. Linggarjati juga dikenal dengan wisata alam Cibuntu, bumi perkemahan Ciremai, dan pemandian air panas Sangkan Urip yang tak jauh dari lokasi perundingan. Semua berpadu sejarah, alam, dan budaya. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang bangunan tua atau foto-foto di dinding. Linggarjati mengajarkan arti perjuangan yang bijak. Bahwa kemerdekaan tidak selalu diraih dengan senjata, tapi juga dengan pikiran jernih, kesabaran, dan kemampuan bernegosiasi. Sultan Syahrir, dengan ketenangan dan kecerdasannya, membuktikan bahwa pemimpin sejati tidak hanya berani di medan perang, tapi juga di meja perundingan. Dan tempat sederhana di kaki Ciremai ini menjadi saksi bagaimana Indonesia membangun fondasi diplomasi pertamanya di dunia internasional. Ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Ciremai, aku duduk sejenak di pelataran gedung Linggarjati. Angin sore berhembus, membawa kesejukan dan ketenangan. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar bermain, tawa mereka memecah hening. Aku tersenyum, bangsa ini pernah berjuang bukan hanya dengan darah, tapi juga dengan kata. Dan di sini, di Linggarjati, sejarah itu hidup, berbisik pelan pada setiap hembusan angin. Jangan lupa, kemerdekaan ini hasil kerja keras, bukan hanya perang, tapi juga perdamaian.